di masa depan memang terdengar bagus ya, sehingga paling tidak kita bisa mencari solusi yang akan kita ambil di kemudian hari. Tapi kalau kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi secara berlebihan, itulah yang tidak bagus dan dapat merugikan diri sendiri, yang kita kenal dengan istilah overthinking. Lalu kalau gitu apa dong bedanya orang yang overthinking dengan orang yang pemikir? Orang yang overthinking adalah orang yang cenderung memikirkan sesuatu secara berlebihan. Bisa sampai berjam-jam dan berhari-hari hanya untuk memikirkan satu hal saja, sehingga berujung malah nggak gerak kemana-mana. Sedangkan orang yang pemikir itu adalah orang yang cenderung memikirkan segala sesuatu yang memang perlu dan penting untuk dipikir. Berpikir matang itu memang perlu, tapi kalau berpikir secara berlebihan juga tidak membuat hidup kita menjadi lebih mudah kok. Aku dulu juga pernah gitu, sehingga aku merasa kalau ini merupakan kebiasaan yang harus dihilangkan. Selain mengganggu kesehatan fisik, seperti kita jadi susah tidur karena mikir terus, ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita loh, seperti muncul rasa cemas dan gejala depresi. Kalau overthinking atau overanalyzing didiemin aja, bisa muncul gejala perubahan emosional yang mendadak, seperti jadi gampang marah atau jadi gampang sedih. Gak ada kata terlambat karena setiap dari kita bisa memulai untuk mengurangi kebiasaan overthinking. Buat yang ingin tahu caranya, di video ini aku bakal share beberapa tipsnya. So keep on watching! Overthinking biasanya muncul karena ada dua jenis pemikiran. Yang pertama, overthinking biasanya disebabkan oleh pemikiran mengenai masa lalu. Mungkin ada penyesalan dalam masa lalu atau masalah yang belum bisa kita terima sehingga membuat kita kepikiran terus. Misalnya, tadi aku posting sesuatu di media sosial, terus aku dapat komentar yang agak kurang enak nih dari temenku. Nah, setelah itu aku malah jadi kepikiran terus-menerus dan muncul banyak pertanyaan kayak, aku salah apa ya sama dia? Kok dia komennya gitu banget sih? Jangan-jangan aku yang salah? Dan sebagainya. Kalau terus dibiarkan, terlalu memikirkan atau merenungkan masa lalu secara berlebihan, malah bisa menghambat kita buat ngelakuin hal-hal yang lebih produktif. Kedua, overthinking ini bisa terjadi karena rasa khawatir kita terhadap masa depan yang berlebihan. Padahal kenyataannya, pikiran kita mengenai masa depan itu belum tentu terjadi kan? Kayak misalnya waktu aku dulu mau ikutan ajang pencarian Miss Sorabel. Aku mikirin nih, lawannya siapa aja ya, jurinya siapa aja, terus lawannya susah atau enggak ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena memikirkan kayak gitu, justru malah bisa membuatku tidak fokus dan tidak bisa mempersiapkan secara lebih baik lagi tentang apa yang harus aku lakukan. Untuk mengatasinya, ada beberapa cara yang udah aku coba dan membantu. Kalau kita udah merasa mulai overthinking, gak ada salahnya kok untuk berhenti sejenak dari aktivitas kita dan menganalisa apa aja sih yang membuat kita mulai berpikir berlebihan. Tuangkan apa aja yang ada di pikiran kita dalam selembar kertas. Kalau hanya dipikirin terus, maka pikiran kita jadi tambah banyak. Dengan begitu, kita jadi bisa melihat pola serta interior yang ada dalam pikiran kita. Kalau udah diurai semua dan kita sering melakukan cara ini, pasti ada constructive action yang muncul. Dan kita jadi menemukan solusi atau langkah apa yang bisa diambil buat kedepannya. Cara ini juga secara nggak langsung bikin kita menyampaikan atau melampiaskan stres dan kekhawatiran yang kita punyai. Ya mirip seperti kalau kita habis curhat, bakal kerasa lebih plong kan? Nah, setelah menulis, kita bisa baca ulang apa yang sudah kita tulis. Kelihatan deh apa yang bisa diperhatikan atau diperbaiki. Overthinking bikin banyak orang takut untuk mengambil keputusan karena takut gagal. Kalau ngomongin soal kegagalan, pasti semua orang pernah mengalami kegagalan. Aku juga pernah. Waktu itu, aku pernah gagal untuk masuk SMA yang aku inginkan. Kecewa sih pasti, tapi dengan hal itu aku bisa melatih diriku untuk menerima dan juga memberikan respon yang baik. Salah satu ciri overthinking lainnya adalah takut salah. Misalnya ketika aku harus berbicara di depan kamera. Kalau aku terus merasa takut salah, itu malah bikin aku nggak konsentrasi dan justru jadi nggak hafal-hafal atau nggak bisa berimprovisasi nantinya.
digarisbawahi dari rasa takut salah atau gagal adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Apakah dengan rasa takut dan gagal tersebut membuat kita jadi galau, sedih, atau bahkan menyalahkan diri sendiri? Kita bisa loh tanamkan untuk mengubah rasa takut menjadi sebuah antisipasi. Dengan begitu, kita bisa jadi terlatih untuk menghadapi situasi buruk. Kita harus memahami bahwa semua hal itu tidak melulu terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi pasti akan ada suatu pelajaran yang bisa kita ambil dari hal tersebut. Ketika kita sadar kalau kita sudah mulai masuk ke dalam fase overthinking, cobalah untuk memulai mencari hal-hal yang bisa mendistraksi pikiran kita. Caranya, kita bisa melakukan hobi atau aktivitas yang bisa mengembalikan suasana hati. Kegiatan tersebut bisa membantu kita untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif yang muncul di kepala. Gak jarang overthinking juga muncul di saat kita mau mengambil keputusan. Karena gak mau salah langkah, akhirnya kita malah memikirkan dan menimbang-nimbang terus keputusan mana yang harus kita buat. Walau kita ngasih diri kita sendiri keleluasaan untuk mengambil keputusan, terkadang hal itu malah membuat kita semakin overthinking. Soalnya hal itu bisa membuat kita menjadi melihat segala sesuatu dari berbagai macam sudut pandang dengan hasil yang bermacam-macam sehingga membuat kita stres sendiri. Jadi penting nih buat kalian untuk memberi batas diri kalian kapan kalian harus stop dan kapan kalian harus mengambil keputusan. Karena kebanyakan berpikir tanpa titik kejelasan justru malah bisa buang-buang waktu dan energi. Hal yang tidak terduga akan selalu kita temui. Tentang apa yang dipikirkan orang lain, sikap orang lain terhadap kita, keputusan klien, keputusan bos. Pada akhirnya, semua hal itu adalah hal-hal yang di luar kontrol kita. Kalau mikirnya begituan terus, ya wajar kalau kita jadi cepat overthinking. Coba deh kalian ambil waktu sejenak untuk rileks dan memikirkan hal-hal yang bisa kita kontrol. Contohnya, kita kan nggak bisa mengatur sikap orang lain terhadap diri kita. Tapi kita bisa mengatur sikap diri kita terhadap orang lain tersebut. Seperti halnya, aku juga tidak bisa mengatur keputusan juri saat aku ikut audisi Miss Sorabel. Tapi aku bisa mengatur diriku sendiri untuk mempersiapkan segala sesuatu menjadi yang terbaik. Adalah bersyukur. Yap, bersyukur itu adalah cara yang sederhana dan ampuh untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang muncul akibat overthinking. Melatih diri untuk bersyukur juga udah terbukti bisa bikin badan lebih sehat, mengurangi depresi, meningkatkan empati, dan juga memperkuat mental. Banyak banget kan manfaatnya? Apapun kemungkinan buruk yang ada di dalam kepala kita, ingat kalau itu hanya ada di dalam pikiran. Kalau kita overthinking dalam mengambil sebuah keputusan, coba deh buat pros and cons tentang pilihan-pilihan yang ada dan pilih yang paling baik. Kalau kita overthinking karena asumsi mengenai apa yang kita dengar dan kita lihat dari orang-orang yang kita kenal, lebih baik tanyakan langsung kepada orang tersebut secara sopan. Coba untuk pahami masalahnya, jabarkan, dan fokus untuk mencari jalan keluarnya. Pasti bisa. Dari beberapa cara yang aku sudah share tadi, ayo dicoba dulu, nggak ada yang terlalu susah kan? Semoga video ini dapat membantu ya untuk mengurangi kebiasaan overthinking. Kalau kalian punya cara lain, silahkan share di kolom komentar supaya yang lain ikut terbantu. Jangan lupa untuk like video ini, follow Sorabel di media sosial, turn on notification, dan subscribe channel YouTube Sorabel supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Sorabel berikutnya. Thank you for watching, bye-bye! Sorabel.